Puncaknya lalu muncul suara tertawa perempuan melengking, nyaring, dan menakutkan. Halo guys, welcome back with Haris Channel. Kali ini saya akan membahas kembali kisah yang menyeramkan, yang tidak kalah seru dengan cerita sebelumnya. Kisah ini menceritakan pendakian di gunung, di salah satu gunung di Jawa Tengah. Kali ini saya akan memposisikan diri saya seolah pemeran dalam cerita tersebut. Nah, biar teman-teman gak penasaran, kita langsung aja mulai kisahnya. Kisah pun dimulai. Jadi, pada bulan Desember 2017, gue bersama Kevin memutuskan mendaki salah satu gunung besar yang ada di Jawa Tengah. Sebenarnya, ini idenya Kevin. Malah awalnya gue menolak untuk ikut. Bukan karena tidak berani atau tidak kuat. Alasan sebenarnya adalah gue anaknya major banget, alias malas gerak. Nah, singkat cerita, setelah berusaha belasan kali merayu gue, akhirnya gue luluh dan mengiyakan ajakan si Kevin. Namun, dengan syarat tas gue tidak boleh lebih berat dari punya Kevin. Dia akhirnya setuju. Gue bisa disebut sebagai manusia yang bodoh amat lah, dengan beberapa aturan yang kurang masuk akal. Misalnya, dilarang memakai baju lah dengan warna tertentu di tempat umum atau dimanapun, atau dilarang menunjuk suatu tempat pakai jari telunjuk lah, semacamnya. Ya, gue tidak terlalu peduli dengan semua itu. Yang terpenting bagi gue hanya harus berbuat baik dan tidak kelewatan. Lalu Kevin berkata kepada gue, "Bro, gue kasih tahu ya, kalau pas puncak nanti lu jangan macem-macem ya." "Macem-macem gimana bang?" "Ya jangan selengean, terus dijaga mulutnya." Ah, bodoh amat. Cuaca saat itu terlihat mendung, dan mobil yang membawa gue dan Kevin akhirnya tiba di base camp gunung tersebut. Gue baru menyadari bahwa selama perjalanan tersebut, awan mendung seolah membututi perjalanan kami, menutup indahnya pegunungan saat itu. Dari beberapa jalur pendakian yang dibuka, Kevin merekomendasikan jalur es, karena menurutnya cukup mudah dan pemandangannya sangatlah indah. Cocok untuk para pendaki pemula seperti gue. Kevin lalu berkata kepada gue, "Lu pakai celana pendek bro?" "Iya, emang kenapa?" "Pakai celana panjang aja." Jangan ngeremehin bang. Gini-gini gue kan lulusan sekolah pertanian. Mau panas kek, dingin kek, semua lewat. Tenang. Serah dah. Beberapa kebutuhan seperti makanan, tempat makan plastik, korek, dan sebagainya telah dikemas rapi dalam tas. Lalu tepat pukul 2:45 siang hari, kami berdua mulai mendaki, diiringi mendung yang mengikuti kemanapun langkah kaki ini pergi. Dalam hati gue, semoga nggak turun hujan. Kami terus berjalan sambil sesekali tertawa, menertawakan sesuatu. Beberapa kali juga berhenti, karena gue lelah atau memang sengaja untuk menikmati suasana indahnya di gunung itu. Akhirnya kami tiba di pos 1. Gue lalu bertanya kepada Kevin, "Lu ngerasa gak sih bang, dari tadi mendungnya ngikutin kita mulu?" "Biasa kali bro, namanya juga musim hujan. Kenapa? Takut? Katanya anak pertanian." "Mana ada takut, gue cuma mikir, untung mendung doang yang ngikutin. Coba kalau macan." "Hus, jangan ngomong gitu, gak baik." Tepat setelah Kevin berkata demikian, mendadak hujan turun dengan deras disertai suara petir. Kami berdua sangat kaget. Kevin lalu memandang gue dengan melotot dan berkata, "Ini semua gara-gara bacotan lu." 1 jam kemudian, akhirnya hujan berhenti. Suara tetes air yang menggantung di ujung daun dan ranting baktera yang mengisi perjalanan kami. Hawa dingin dari angin yang berhembus sesekali menerpa wajah kami. Suasana mulai gelap dan sayup-sayup terdengar suara azan.
Lalu gue bertanya kepada Kevin, pos 2 masih jauh ya bang? Enggak kok, sebentar lagi. Masih kuat kan lu? Masih kok. Tetapi ini bukan masalah kuat atau tidak. Namun gue ngeri. Apalagi waktu itu sudah malam. Suasana telah berganti, sepi, gelap. Dan entah kenapa gue jadi was-was. Lalu Kevin dan gue berjalan beriringan. Dia di depan dan gue di belakangnya. Semakin jauh menuju atas, gue mulai menyesali keputusan tidak mengikuti saran Kevin untuk memakai celana panjang. Makin larut, suhu makin turun. Hawa dingin begitu menusuk. Jaket flannel yang gue pakai hanya sanggup membuat hangat di tubuh bagian atas, namun tidak di bagian bawah. Lalu ada satu jalan di mana banyak ilalang dan rumput-rumput yang tumbuh lebat di kanan kirinya. Sesekali gue mesti melihat ke bawah guna memastikan tidak menginjak sesuatu yang berbahaya seperti ular dan lain-lain. Karena terlalu sering melihat ke bawah, gue tidak menyadari bahwa Kevin sudah berjalan agak jauh di depan. Mengetahui hal itu, gue pun bergegas menyusul Kevin. Daripada gue ditangkap setan. Selesai kata itu terucap, tiba-tiba sesuatu yang kasar namun basah mencengkram betis kanan gue dan menariknya begitu cepat sampai gue terjatuh. Gue mengadu, lalu gue melihat betis dan terkejut mendapati sebuah bayangan hitam berbentuk tangan yang besar memegang kaki gue. Lalu tiba-tiba menghilang. Tanpa berkata apa-apa, gue langsung berjalan cepat mengejar Kevin. Woi, lu dari mana? Gue tungguin juga. Maaf bang, itu dengkul kenapa? Kotor semua. Jatuh. Ya udah ayo, lanjut bang. Tepat pukul 7 malam, kami tiba di pos 2. Di sana ada 3 tenda dan beberapa pendaki yang sedang asik duduk melingkari api unggun. Melihat kedatangan kami, mereka menyapa gue dan Kevin dengan ramah. Kami berdua lalu segera membangun tenda. Di tengah sibuknya membangun tempat itu bernaung, tiba-tiba gue kebelet untuk buang air kecil. Bang, gue kebelet nih. Ya udah dibuang sana. Ngapain ditahan-tahan? Dibuang di mana? Udah di situ aja dekat semak-semak. Gue lalu berlari menuju ke sana untuk melepas hasrat yang tak tertahan. Lega. Gue dikejutkan oleh suara yang timbul di balik semak-semak. Gue mematung, meski remang-remang, gue melihat sebuah semak-semak yang tidak jauh dari gue. Bergerak-gerak seolah-olah ada hewan yang berjalan di dalamnya. Anehnya, bukannya lari, gue malah memperhatikannya. Semak-semak itu terus bergoyang lalu berhenti mendadak. Saat berhenti itulah gue melihat sepasang mata berwarna merah menyala sedang mengintip. Mata tajamnya menatap gue di antara kegelapan. Suara itu menyadarkan diri ini. Gue pun segera menyudahi buang air dan berjalan menghampiri Kevin. Tenda telah dibangun dan barang-barang ditata dengan rapi. Kami berdua lalu makan malam. Kemudian bergabung bersama pendaki lainnya dan bercerita tentang apapun. Beruntung, semakin malam langit kembali cerah. Bintang-bintang mulai memamerkan kelap-kelip indahnya. Pemandangan malam kota pun tidak kalah indahnya jika dilihat dari sini. Gue lalu bertanya kepada Alo, salah satu pendaki lain. Mas, udah sering muncak ya? Iya. Wah, berarti udah pernah ketemu setan gunung ya? Mendadak semua terdiam. Mereka semua menatap gue dengan pandangan kaget. Kevin lalu menyikut gue sambil minta maaf. Hati-hati mas, jangan suka ngomong gitu di gunung. Beberapa menit kemudian, hembusan angin yang cukup kencang datang. Udara menjadi dingin sekali. Dan tanpa disuruh, kami semua segera menuju tenda masing-masing dalam keadaan diam. Gue lantas berkata kepada Kevin, emang gue salah ngomong ya? Bro, kita sedang di alam bebas, jauh dari warga, jauh dari keramaian. Jangan pernah ngomong sembarangan kayak gitulah. Omongan lu tadi memang gak salah, tapi di sini
Lu jangan bikin takut. Lu tahu sendiri kan, kalau orang udah takut jadi susah konsentrasi, susah mau ngapa-ngapain, kepikiran melulu. Padahal di alam bebas kayak gini, kita mesti penuh konsentrasi. Gue ngerti, maaf. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kami memutuskan untuk tidur diiringi angin yang masih berhembus kencang. Gue merasa malam itu terasa begitu panjang. Jujur, mata ini sudah terasa ingin memejam, namun tetap saja tak bisa tidur. Bang, udah tidur belum? Temenin gue yuk, kebelet kencing nih bang. Sendiri aja bisa kan? Serius bang, temenin gue. Ah, Apa gue pipis di botol aja nih bang? jangan. Mending lu pipis di deket tenda aja sana. Gue mau tidur, ngantuk. Dengan sebalnya, gue lalu bangkit dari tidur dan menyalakan senter. Namun, ketika membuka tenda dan baru dibuka setengah, niat buang air kecil gue hilang. Dari tempat gue duduk, gue melihat sebuah kain putih seperti rok panjang melayang di depan pintu tenda. Gue menelan ludah sendiri karena melihat rok itu melayang ke kanan dan ke kiri. Tanpa sempat gue tutup lagi, lalu segera berbaring di sebelah Kevin. Lalu menutup diri rapat-rapat di dalam sleeping bag. Gue berusaha menenangkan diri di tengah takut yang luar biasa. Tadi itu apa? Tadi itu apa? Belum selesai dengan itu, gue merasa ada seseorang yang mengelilingi tenda. Tidak terdengar suara langkah kaki, namun tidak tampak juga sebuah bayangan. Tapi gue benar-benar merasa ada sesuatu yang mengawasi gue di sekeliling tenda. Waktu terasa semakin lama. Puncaknya lalu muncul suara tertawa perempuan melengking, nyaring, dan menakutkan. Padahal seluruh pendaki yang bermalam di pos 2 adalah pria. Lantas, suara siapa itu? Gue lalu menutup telinga rapat-rapat dan tidak mau mendengar suara tersebut. Gue segera baca doa sebisa-bisanya. Suara tawa itu perlahan-lahan akhirnya menghilang. Keadaan pun hening seketika. Jantung gue berdegup kencang, keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Sebelum memutuskan untuk tidur, gue ingat pintu tenda masih setengah terbuka. Bahaya jika tidak ditutup. Baru saja menoleh, diri ini dikejutkan oleh kemunculan sesosok wajah pucat dengan mata pelotot di balik pintu tenda. Gue mengurungkan diri, lalu memejamkan mata ini dan memeluk Kevin dari belakang, lalu akhirnya tertidur akibat kelelahan. Esok paginya, gue tidak menceritakan apa yang gue lihat tadi malam. Celetukan gue tentang ketemu setan di gunung telah terwujud. Dan gue enggan mengulang kejadian yang sama. Gara-gara itu, gue jadi lebih pendiam esok paginya. Kevin yang melihat perubahan perilaku gue lalu bertanya, Lu kenapa? "Gak apa-apa, dingin banget anjay. Bang, ntar malam kita nggak nginep di sini lagi kan?" Enggak. Syukurlah. Pendakian kami menuju puncak gunung itu dilakukan bersama para pendaki lain. Sepanjang perjalanan yang cukup memakan banyak tenaga itu terbayar saat kaki kami menginjak tanah yang paling tinggi di gunung itu. Perjalanan menuruni gunung tidak ada masalah atau kejadian apapun. Semua berjalan lancar, malah lebih menyenangkan ketimbang pas berangkat. Semua orang saling menghibur sepanjang perjalanan hingga akhirnya kami tiba di base camp dan berpisah di sana. Sembari menunggu jemputan, Kevin lalu bertanya kepada gue, Lu bener gak apa-apa? Kok pendiam banget dari pagi? Sehat kan? "Sehat bang, gue nggak kenapa-napa kok. Cuman..." Udah, gue tahu kok. Makanya bro, jangan suka ngomong sembarangan. Apalagi di gunung. Walat kan lu. "Iya bang, maaf." Itulah akhir dari kisah cerita ini. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmahnya agar kita senantiasa selalu menjaga perilaku
dan bicara kita dimanapun itu berada. Dan jangan lupa untuk klik subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita seru yang lainnya. Saya Haris, see you next time.